Halo semua, selamat datang di Durjana Podcast, podcast audio visual, and let's go to story. Halo kawan-kawan, bersama gua lagi Mr. B di channel Durjana Podcast, channel visual audio saat ini yang sering berseliweran di YouTube. Jadi buat teman-teman jangan lupa juga di subscribe, like, comment, and share ke kawan-kawan kalian supaya gua juga nggak bosan-bosan untuk memberikan episode-episode audio visual di channel ini untuk kalian bisa mendengarkannya ketika lagi bersantai, sedang berkendara, atau sedang ingin melepas lelah setelah seharian bekerja. Jadi tema kali ini adalah tema kali ini tuh sempat gue lihat di Instastory seseorang, nggak usah kita sebut namanya, dan cukup kita lihat isi Instastory-nya adalah mungkin dia lagi galau atau sedang memperjuangkan. Tiba-tiba Instastory-nya itu ialah quotes atau komenan seseorang, bukan komenan, quotes atau ya isinya tentang seperti itulah, galau-galau. Jadi ada seseorang berkata laki-laki itu adalah haknya memperjuangkan, dan si perempuan itu haknya adalah diperjuangkan. Nah, tema kali ini adalah laki-laki memperjuangkan dan perempuan diperjuangkan. Oke, kita angkat cerita ini. Jadi buat teman-teman semua, memang betul kita sebagai laki-laki adalah memperjuangkan semua hak atau semua hal yang tertentu. Kita perjuangkan sebagai laki-laki, entah itu dari segi ekonomi, segi kehidupan, segi percintaan atau pasangan. Kita memang patut memperjuangkannya untuk bisa membahagiakan diri kita sendiri, orang lain, dan di sekitar kita, terutama orang tua, dan terutama lagi adalah pasangan. Kita sebagai laki-laki siap untuk memperjuangkan hak apa yang kita pengen dapatkan itu sangat kita perjuangkan, apalagi di dalam batin laki-laki itu selalu bekerja keras. Temanya asik, tapi jangan salah, laki-laki memang butuh pekerja keras seperti untuk mendapatkan hak-hak apa yang dia perjuangkan. Tetapi kalau dalam masalah percintaan, ada selokannya yang seperti gue bilang, laki-laki itu haknya memperjuangkan dan si wanita haknya adalah diperjuangkan. Tapi nih gue kasih tahu, sekali lagi gue kasih tahu, tapi perempuan apa yang kita perjuangkan oleh kaum laki-laki. Nah, di situ gua mau angkat. Jadi beberapa waktu lalu adalah seseorang yang ya bisa dibilang cukup untuk diperjuangkan. Ya mungkin si wanita ini membuat Instastory-nya seperti itu, mungkin dia cukup buat diperjuangkan, tapi tidak semua laki-laki bisa mendapatkan kata-kata tersebut. Karena apa? Karena ya sih, karena menurut laki-laki itu wanita yang bisa kita perjuangkan adalah wanita yang
bertutur kata lembut, mempunyai paras yang indah, dan tahu tempat di mana dia bisa berbagi ceritanya bersama teman-temannya, apalagi dia bisa mengontrol teman-temannya yang laki-laki. Kalau ada wanita seperti itu ya patut kita perjuangkan, dan tingkahnya juga nggak terlalu aneh-aneh menurut gue, ya nggak wajar ya. Menurut gue sangat wajar kalau ada seorang wanita yang mudian, tetapi kalau mudiannya tuh amat sangat mudian dan terus dia itu pengen banget mengkontrol seorang laki-laki, itu menurut gua nggak usah diperjuangin deh. Buat apa sih anjing cewek begitu diperjuangin? Sekarang gua kasih tahu, kita sebagai lelaki wajar kita ketika sudah dalam keadaan suami istri, kalian boleh menegur pasangan kalian, terutama laki-laki, untuk tidak terlalu banyak bergaul dan menongkrong, tetapi ada juga batas-batasnya, karena laki-laki semakin dikekang juga semakin ingin berbuat lebih dari yang kalian bilang. Balik lagi tapi ke tema, kalau cewek yang kita haknya, iya benar, cewek itu haknya diperjuangkan, tapi wanita atau cewek seperti apa yang harus kita perjuangkan? Wanita yang harus kita perjuangkan itu adalah tidak terlalu banyak menuntut, apalagi di era sekarang banyak banget wanita yang menuntut anak ini anak itu yang hidupnya serba kekurangan. Tapi wanita yang patut kita perjuangkan adalah wanita yang bisa mensyukuri nikmat dan mencukupi rezeki apa yang didapat oleh seorang lelaki tersebut. Kedua, wanita yang bisa kita perjuangkan itu dari mata lelaki adalah wanita yang mau berjuang sama-sama dalam keadaan apapun. Itu maksudnya berjuang sama-sama ketika lu ingin menikah dan sebagainya, dia juga turut membantu, tidak oleh dari pihak laki-laki saja. Itu juga akan membuat, sebenarnya itu jujur aja ya, di pernikahan era sekarang banyak banget yang semuanya serba berat. Jadi alangkah baik ya, bukan alangkah baik ya, tapi emang sudah sewajarnya pihak wanita tanpa diketahui oleh orang tuanya, dia membantu untuk mencukupi kebutuhan di pernikahan nanti. Yang ketiga adalah wanita yang kita perjuangkan itu wanita yang bisa tahu tempat ketika bersama kita, dan sebentar ada jamet, dan pihak wanita yang bisa kita perjuangkan itu adalah wanita yang bisa membuat kita ketika kita pulang ke rumah atau ketika masih pacaran atau ketika kita sedang lelah di saat bekerja, dia memberikan support yang terbaik, senyuman terbaik, dan memberikan kita sebagai obat dari segala lelah kita apa yang kita hadapi selama itu yang patut diperjuangin. Nah, yang kemarin membuat instastory seperti itu adalah wanita gue bisa bilang gimana ya, dia pengen banget nih hak, emang semua hak wanita yang tadi gue bilang diperjuangkan, tapi dia ini menurut gue terlalu wanita. Satu lagi sebelum kita mulai ke sana, wanita yang kita bisa perjuangkan adalah wanita yang apa adanya, tanpa suntik-suntik, tanpa perawatan. Menurut gue yang lebih alami ya lebih bagus lah. Dia emang banyak banget sih sekarang, dikit-dikit suntik, muka perawatan muka segini. Gimana nih mau betah laki-laki begitu, dikit-dikit perawatan lu sekali jalan 2 juta 3 juta, ya mikir lah anjing, di 3 juta 2 juta lu perawatan, mending lu buat makan. Kalau kehidupan lu menengah ke bawah gak usah banyak bergaya lah, menengah ke atas ya silakan, kalian kebanyakan duit mungkin, atau duit segitu gak perlu lagi buat kehidupan keluarga kalian. Nah, yang tadi gue bilang, wanita
ada yang gue bilang tadi seperti story, dia menurut gue ini hanya sekelibet ya, saya mungkin kalau dia denger ya tolong berkaca diri saja. Menurut gua ya lu belum layak buat diperjuangkan. Karena apa? Karena ketika lu suka dengan satu pria, tapi pria itu telah memperjuangkan lu dengan segala cara, dengan segala apapun itu yang bisa mungkin memakan tenaganya dia, waktunya dia untuk bisa menemui lu nih, yang Instastory. Kalau lu dengar, coba dengerin ini baik-baik. Ketika lelaki itu sudah lelah banget memperjuangkan lu dan akhirnya dia menyerah, harusnya lu sadar diri, berarti lu nggak layak diperjuangin. Kenapa? Karena ketika lu diperjuangin oleh laki-laki tapi lu masih main di belakangnya, dan ketika lu menikah belum tentu juga layak jadi istri yang baik. Karena ketika lu menikah, lu punya prinsip, lu ingin bergaul dengan teman pria lu seperti ketika lu belum menikah. Iya, boleh saja bergaul, tetapi bergaul ketika sudah menikah itu ada batasannya, nggak semena-mena ketika lu pacaran. Dan buat lu ini pesan juga, kita sebagai lelaki akan senang banget memperjuangkan hak-hak wanita. Kita sebagai pria itu bisa memperjuangkan wanita yang kita sukai, tetapi untuk wanita macam modelan seperti tadi, kita sudah capek-capek buang tenaga, buang waktu, dan buang pikiran untuk memperjuangkan lu, tapi lu tidak bisa merespek dengan baik. Ya akhirnya kita sebagai laki-laki akan meninggalkan juga. Jadi buat wanita seperti itu, tolong berkaca diri dan memperbaiki diri lagi. Apakah lu udah pantas untuk diperjuangi atau belum? Itu aja pesan gua. Jadi sekian juga episode dari gua. Sampai jumpa di episode lainnya. Gua Mr. B pamit. Bye bye.